السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita telah ketahui semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang ujian kita semua ini berupa virus ini. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan, dengan bahaya maupun dengan al-khair, dengan kebaikan. Kebaikan yang kita dapat itu juga adalah ujian. Kesehatan yang sedang kita dapatkan pada hari ini itu juga adalah ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang ujian kita tidak seperti panjangnya ujiannya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ujiannya sangat panjang. Bahkan dikatakan ujiannya Nabi Ayub alaihissalam itu lamanya hampir 18 tahun. 18 tahun. Jadi kita ini gak ada apa-apanya. Kita mungkin baru 1 tahun lebih lah, kurang lebih 1 tahun. Kemudian juga Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, itu juga panjang. Dikatakan panjangnya adalah, lamanya adalah 40 sana, 40 tahun. Begitu juga dikatakan juga dalam riwayat yang lain 80 tahun. Itu panjang lama ujiannya Nabi Yaqub alaihissalam, ujian kehilangan anak Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini yang kita pikirkan agar kita merasa ringan menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang ujiannya itu ada manfaatnya ternyata. Di antara manfaatnya yang pertama adalah izharu quwwatillahi Subhanahu wa Ta'ala wa izzati. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin benar-benar menampakkan kekuatannya dan keperkasaannya. Jadi Allah itu mampu atas segala sesuatu.
mampu. Mungkin selama ini sebelum ada corona ini atau virus ini, kita nggak berpikir, kita nggak takut akan kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pun diberi ujian seperti ini. Kemudian juga manfaatnya adalah qam'u tughyanil insan, untuk supaya manusia ini berhenti dari kesombongannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang zat yang patut untuk sombong. Karena al-kibriya'u ridai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan itu adalah ridai, milikku, selendangku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mencabutnya, maka dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak patut untuk sombong, jemaah. Kemudian juga, dan yang paling terbesar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita agar kita senantiasa kembali bertaubat, memperbanyak istighfar. Mungkin sebelum ada corona kita nggak pernah berpikir untuk banyak bertaubat, nggak pernah berpikir untuk memperbanyak istighfar. Bahkan saking ngeyelnya kita, ada corona atau tidak ada, tetap taubat pun nggak pernah, istighfarnya sedikit. Itulah manusia. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Namun tetap kita berusaha agar terhindar dari yang namanya virus ini. Dan sebab yang paling terbesar, kata Syekh Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala, adalah tadi, memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Selain sebab-sebab diniyah, sebab-sebab dunia yang telah diputuskan oleh pemerintah. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, adalah bab yang ketiga dari pelajaran fikih yang berkaitan dengan najis. Bab yang ketiga ini adalah hal-hal yang selama ini kita kira najis mungkin, namun ternyata bukanlah najis. Banyak orang mengira ini adalah najis, namun ternyata itu bukan najis. Apa saja itu? Yang pertama adalah darah istihadah namanya. Darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang khusus keluar dari kemaluannya perempuan selain haid dan nifas. Selain darah haid dan nifas, itu adalah darah istihadah. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, darah istihadah ini adalah darah penyakit. Seperti misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita bukan pada waktunya. Dan keluarnya itu dari pembuluh darah. Makanya disebut darah penyakit, darah istihadah ini. Nah, darah seperti ini adalah darah yang suci. Ya, darah suci, bukan najis. Karena bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan, fayajuzu li zawjiha wata'uha fi hali jarayan ad-dami indana wa inda jumhuril ulama. Boleh bagi seorang suami untuk berjima dengan istrinya yang sedang keluar darah istihadahnya. Tidak mengapa. Karena itu bukan darah haid. Beda kalau darah haid ya haram, dosa besar. Ya. Kalau darah istihadah tidaklah mengapa. Kemudian orang-orang yang keluar darah istihadah, para wanita yang keluar darah istihadahnya juga tidak mengapa untuk dia membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, tidak mengapa. Kemudian juga orang-orang yang haid juga, meskipun orang-orang yang haid juga tidak mengapa untuk dia menghafal Al-Quran atau memurojaah Al-Qurannya, hafalannya, tidak mengapa.
Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah tidak mengapa untuk pegang Al-Quran orang-orang haid. Begitu juga para ulama mengatakan tidak mengapa orang-orang haid itu juga untuk datang ke masjid, masuk dalam masjid untuk mendengar pengajian. Yang penting tidak menetes, kata para ulama. Yang penting tidak menetes. Karena tidak ada larangan dan tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang tidak bolehnya untuk megang Al-Quran, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalil-dalil yang mereka pakai dalil-dalil yang terbantahkan. Dalil yang terbantahkan. Oleh karena itu, para wanita yang mengeluhkan bagaimana saya akan ngajar TPA, ngajar ngaji misalnya, tentu itu akan memberatkan mereka sehingga mereka akan libur dari ngajar ngaji. Itu juga merugikan orang lain juga, anak-anak yang belajar misalnya. Oleh karena itu tidak mengapa, ya tidak mengapa dia. Namun kalau mau lebih selamat, ya pakai HP. Sekarang alhamdulillah fasilitasnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau pakai yang ada terjemahannya. Yang ada terjemahannya. Para ulama mengatakan yang mengharamkan, para ulama yang berpendapat haram wanita haid itu memegang Al-Quran, Al-Quran yang enggak ada terjemahannya. Al-Quran yang enggak ada terjemahannya. Kalau Al-Quran tafsir ikut kan terjemahan termasuk tafsirnya juga. Itu tidak mengapa untuk dia pegang dan baca. Namun orang yang haid itu tidak ada anjuran untuk berwudu sebelum tidur. Tidak ada anjuran. Walaupun sebelum dia haid dia terbiasa untuk itu, namun enggak ada fungsinya wudu tersebut. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk orang yang haid. Dan orang-orang yang haid juga tidak terhalang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang haid juga bisa mendapat Lailatul Qadar. Orang-orang yang haid dengan berzikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Yang penting mereka enggak sholat ya. Para jemaah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, harus bagi seorang wanita untuk mengetahui perbedaan mana darah haid, mana darah istihadah, harus tahu. Dan seorang suami juga harus tahu tentang hal ini untuk diajarkan kepada istri-istrinya dan anak-anak perempuannya, agar nanti itu bukan darah haid tapi darah istihadah terus nggak sholat, kan bahaya. Makanya harus tahu. Nah sekarang ciri-cirinya kita akan tinjau dari warna, ya, warna kemudian konsistensinya, yaitu keras atau lunaknya, kemudian baunya, ya, kemudian kebekuannya. Nah kalau ditinjau dari warna, darah haid itu hitam, ya, dia merah kehitaman, seperti terbakar darahnya itu. Makanya perempuan kan sakit pinggang dia kalau keluar itu darah haid itu, bawaannya pingin marah, ya karena sakit, bawaannya pingin marah karena sakit, karena kan darahnya itu seperti kehitam-hitaman, seperti terbakar tadi, makanya menyakitkan. Kemudian kalau darah istihadah itu ya darah merah segar, seperti yang kalau kita sekarang kan misalnya di rapid test misalnya, itulah darah seperti itulah darah istihadah, darah yang segar, tidak kehitaman. Ya. Ini harus dibedakan. Misalnya nanti ya, misalnya seorang perempuan itu kebiasaan haidnya 7 hari, ternyata kok lebih. Nah ini perlu di sini ya, harus tahu dia membedakannya. Dilihat dulu darahnya, kalau emang darahnya masih kehitam-hitaman, berarti itu masih darah haid. Kalau darahnya sudah segar, maka itu darah penyakit. Ya. Kemudian juga ditinjau dari baunya aja, langsung ke baunya. Kalau darah haid itu bau ya bau busuk, ya baunya tidak enak. Kalau darah haid itu, walaupun kita para suami belum menciumnya, kan?
itu belum menghirup. Ya. Kemudian kalau darah istihadhah itu tidak berbau, ya seperti darah biasa tadi yang kita katakan, ya tidak berbau. Nah, ini dua di antara yang paling terbesar perbedaan darah haid dan istihadhah. Nah, ini harus benar-benar dipahami oleh para suami dan para istri. Nah, kemudian yang dikira najis yang kedua adalah darah manusia. Ini pernah kita singgung di tanya jawab. Darah manusia. Darah manusia baik yang mengalir atau tidak, itu tidak najis. Tidak najis. Misalnya ada orang sedang sholat, kemudian dia mimisan namanya ya, yang keluar darahnya itu sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Terus bagaimana darahnya? Kalau nggak bisa dibendung, nggak bisa ada cara yang lain untuk mengusapnya atau apa, ya keluar dari sholatnya. Keluar dari sholatnya, membatalkan sholatnya. Kemudian juga misalnya jerawat, mari kita katakan, kan ada orang yang iseng, ya kan, namanya syaitan, ya, orang dia sholat iseng-iseng, karena dia mungkin berpendapat nggak baca Al-Fatihah ketika imam baca Al-Quran, apalagi kalau imamnya baca surah Al-Baqarah misalnya, dia kan nggak paham apa yang akan dia lakukan di situ, merenung, ya, banyak orang kayak gitu, dia merenung, kan nggak tahu bacaan imam artinya apa. Jadi dibisiki oleh syaitan untuk garuk-garuk jerawatnya, kan? Ya. Kemudian keluar darahnya misalnya. Nah, itu darahnya itu tidak najis. Ya, sholatnya tetap sah. Dalilnya adalah di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Mazal al-muslimuna yusalluna fi jarahatihim." Para kaum muslimin senantiasa salat sekalipun dalam keadaan terluka. Bukan waktu perang itu para muslim terluka, para sahabat terluka, namun mereka tetap salat dalam keadaan demikian. Ya. Kemudian katakanlah itu darurat. Ya, katakanlah itu darurat. Namun ada hadis yang lain, yaitu ketika para sahabat yang ditugaskan untuk menjaga Nabi SAW yang tidur. Nah, sahabat ini bergantian untuk menjaga Nabi SAW, dua orang. Satu orangnya sholat sambil terjaga, sambil menjaga Nabi SAW, kemudian diisi di waktunya dengan sholat tahajud, dengan sholat malam. Ya. Kemudian saking khusyuknya dia tidak merasakan panahnya kaum musyrik. Ya. Jadi kaum musyrikin itu menjadikan itu kesempatan untuk memanah kaki sahabat tersebut yang sedang sholat. Saking khusyuknya dia, masya Allah, tidak merasakan panah tersebut. Bahkan ada sebagian para ulama yang dia kakinya ingin diamputasi, ingin dipotong. Dia minta, potonglah kaki saya ketika saya sedang sholat. Karena dia benar-benar merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak merasakan sakitnya hal tersebut. Itu para ulama dahulunya. Kalau sekarang kita enggak, digigit nyamuk sedikit sudah, ya udah, gerak-geraknya bukan main. Kalau kita, ya, gatal pun sedikit seperti itu. Tapi hati-hati jemaah, kalau kita misalnya tidak ada keperluan mengangkat kaki ketika sujud, ya, kan ketika sujud kaki harus seperti ini, kan? Kemudian kita angkat ke sini misalnya kaki satu, itu nggak sah salat, nggak sah kalau nggak ada keperluan. Bahkan kalau ada keperluan pun, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada keperluan pun, ya, tahan. Kalau gatal misalnya, kan satunya garuk, tahan aja dulu sebentar aja. Ya, sudah. Kalau kita sholatnya di masyarakat, di masjid masyarakat misalnya,
itu kan sujudnya sebentar, kecuali sujud terakhir. Ya. Jadi tahan aja, yang penting nggak terangkat. Maka ini ajarkan kepada anak kita seperti ini. Nah, insyaallah kapan kita akan bahas sifat salat Nabi ya. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian sahabat tadi ya, pasti keluar darahnya yang dipanah tadi kan, pasti keluar darahnya. Namun dia tetap melanjutkan salatnya. Ini bukti bahwasanya darah manusia itu tidak najis. Ya, tidak najis. Tapi haram untuk dikonsumsi, diminum misalnya haram. Makanya orang yang berdarah giginya itu harus dikeluarkan darahnya, bukan diminum. Kalau sekarang kan kalau ada luka kan diisap-isap ya kan, kemudian dimakan, itu nggak boleh, haram. Ya, darah kita ini haram untuk diminum, dihisap, kemudian diminum, haram. Ya, tapi tidak najis. Ya. Kemudian yang ketiga, yang dikira najis adalah darah mengalir, darah yang mengalir. Nah, darah yang mengalir di sini, yang dimaksud di sini adalah darah manusia tadi, darah manusia yang mengalir, ya, darah manusia yang mengalir. Kemudian juga bagaimana dengan darah hewan? Darah hewan. Emang ada ijma para ulama yang mengatakan ad-damul masfuh, darah hewan yang ketika disembelih kan mengalir deras itu. Kata para ulama itu, jumhur ulama mengatakan itu najis, darah yang mengalir deras tadi, kecuali sedikit. Kalau darah yang mengenai baju seorang tukang jagal misalnya sedikit, maka itu tidak mengapa, kata ulama yang menajiskan itu. Ya. Namun sekarang kita lihat di sini Yahya bin Jazzar, dia berkata rahimahullah, "Shala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ala batnihi farthun wa damun min juzrin naharaha wa lam yatawadda." Sahabat Ibnu Mas'ud sholat dalam keadaan di perutnya ada kotoran dan darah onta yang dia sembelih. Berarti dia nyembelih, otomatis darah yang mengalir tadi mengenai bajunya berarti. Namun sahabat Ibnu Mas'ud tetap sholat, ya, tetap sholat, dan dia pun tidak berwudu kembali, ya, tidak berwudu kembali, wudunya nggak batal juga. Nah, ini di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya darah mengalir hewan, darah hewan yang mengalir itu juga tidak najis, sebagaimana perbuatan sahabat ini. Adapun yang dimaksud dengan dalil Al-Quran dalam surah Al-An'am 145 yang mengatakan rijsun, darah masfuh, darah yang mengalir itu adalah rijsun, itu bukan maksudnya najis kata para ulama, tapi maksudnya adalah haram, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang dimaksud adalah haram bukan najis, ya. Karena dahulu orang jahiliyah dahulu ketika mereka ingin minum, ya, haus misalnya, mereka mengambil pisau, kemudian dia putuskan urat binatangnya, katakanlah onta, diambil darahnya, kemudian diminum. Orang jahiliyah dahulu seperti itu. Nah, itu juga haram, ya, dan itu juga najis, ya kan. Sudah kita katakan orang yang hewannya masih hidup kemudian diputus, diambil ininya, bagian tubuhnya, maka bagian tubuhnya diambil itu najis, ya, sudah kita jelaskan. Nah, kemudian juga yang keempat di sini yang dikira najis padahal tidak najis, darah dari hewan yang halal dimakan. Ya, darah dari hewan yang halal dimakan.
Ini juga tidak najis, seperti kotorannya. Kita akan bahas di sini kan ya. Namun di sini sekarang ada permasalahan, hukum memakan darah yang masih tersisa pada daging. Ya. Kan kita nggak boleh ya. Walaupun kita mengatakan itu tidak najis, tapi nggak boleh kita makan darah tersebut, minum misalnya darah tersebut, nggak boleh, haram. Ya. Namun sekarang kalau kita temukan di dalam daging hewan tersebut, misalnya di paha ayam yang kita beli misalnya masih ada darahnya dari situ tersisa, ya, atau di lehernya masih tersisa darah, maka ini tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa untuk dimakan karena tidak mengalir. Karena tidak mengalir. Tadi kan ayat yang dimaksud dalam surah Al-An'am 105 itu rijsun, maksudnya haram ya kan, bukan najis. Nah, sekarang kalau tidak mengalir maka tidaklah mengapa. Ya. Fa amma lahmun khalatahu damun fala ba'sa bihi, kata Imam Qatadah rahimahullah. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Adapun darah yang melekat pada daging maka tidak apa-apa. Ya. Ini kan sering kita dapati di ketika beli daging misalnya. Maka itu tidaklah mengapa. Selanjutnya, hukum jual beli darah. Nah, bagaimana hukumnya jual beli darah? Jual beli darah haram. Ya, jual beli darah haram. Tidak boleh. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa thamanid dam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing dan darah. Ya. Hasil penjualan anjing dan darah itu diharamkan. Dan ini juga ijma' para ulama juga. Selain hadis, kemudian ijma' para ulama. Termasuk dalam hal ini juga haram uang hasil penjualan sate yang terbuat dari darah. Sate, darahnya kan dibukukan misalnya, kemudian dijadikan sate misalnya. Maka itu tidak boleh, haram. Kemudian juga darah yang dibuat menjadi sosis, ya. Sosis yang terbuat dari darah misalnya. Sosis. Kemudian puding hitam, ya, yang dicampur darah, itu juga tidak boleh. Kemudian juga begitu juga haram uang hasil penjualan makanan yang mengandung darah seperti pewarna, seperti hamburger di sini bilangnya, ya, dan beberapa jenis makanan bayi. Nah, ini nggak boleh. Ya, maka harus benar-benar dipastikan, jemaah. Ya, benar-benar kita pastikan apa yang kita makan. Nah, sekarang bagaimana kalau di rumah sakit? Kan di rumah sakit harus kita beli darah donor itu kan, ya, harus kita beli. Maka yang berdosa adalah, kan mau tidak mau harus dibeli kan. Kalau nggak dapat, rugi kita yang bahaya, jiwa. Maka dalam hal ini uang hasilnya itu yang berdosa dia yang makannya. Adapun kita yang bayar tidak berdosa. Karena mau tidak mau harus kita pakai darah tersebut. Apalagi untuk menolong jiwa. Ya. Jadi itu. Sekarang bagaimana kalau habis donor darah kita dikasih snack misalnya? Boleh nggak terima itu? Boleh. Ya. Misalnya kalau dibayar nih, ini bayar darahmu ya, nah ini nggak boleh kita terima. Ya, kalau snack itu kan nggak berharga kan, nggak mungkin seharga darah snack yang kita dikasih. Ya. Dan itu bukan mungkin bantuan untuk agar kembali stamina kita, kan? Seperti itu. Bukan sebagai untuk alat jual belinya. Nah, para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya di sini adalah mani. Ya, mani. Mani itu suci. Ya, mani itu suci.
Sehingga ketika ada mani yang tersisa di pakaian kita, itu boleh dipakai sholat. Ya, kalau bisa kita krik dulu tanpa dibasuh, krik dulu pakai kuku kita kan biasanya kalau kering kan ada putih-putih sepertinya ya. Nah, kita krik dulu baru kita pakai sholat, tidak mengapa. Ya, enggak dikrik pun tidak mengapa. Namun yang dianjurkan Nabi SAW sebagaimana perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha itu dikrik dulu pakai kukunya. Ya. Walaupun enggak pakai air. Ya. Jadi suci. Jadi mani itu suci. Nah, kalau kita mengatakan mani itu najis, karena jumhur ulama mengatakan mani itu najis, ya, atau sebagian ulama seperti misalnya Imam Syafi'i atau selainnya mengatakan najis. Kalau kita mengatakan najis, masa kita dari zat yang najis? Manusia diciptakan dari zat yang najis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa karramna bani Adam." Kami telah muliakan anak Adam itu. Najis kan bukan barang mulia. Ya. Jadi mani tidak najis. Ya, seperti ingus, mani itu seperti ingus. Ya. Seperti perkataan Imam Ibn Abbas, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian bagaimana hukum menelan mani? Kan suci, boleh nggak ditelan? Nah, ini sekarang mohon maaf, ini agak dalam sedikit. Hukum oral seks, ya, hukum oral seks, dan itu harus ditinggalkan yang seperti itu. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, karena khawatir akan ada mani yang tertelan. Ya, khawatir akan ada mani yang tertelan. Jadi karena itu juga sesuatu yang menjijikkan. Ya, tidak layak seorang muslimah melakukan hal tersebut. Ya, tidak layak karena menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Walaupun mani itu suci. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di sini, wa hal yahillu aklul maniyil tahir fihi wajhan. Apakah dihalalkan menelan air mani, ya, yang suci itu? Maka kata Imam, la yahillu li'annahu mustaqdarun. Tidak boleh, karena termasuk sesuatu yang menjijikkan, ya, zat yang menjijikkan. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga di sini halaman 74. Mani hewan. Maninya hewan juga tidak najis. Ya, maninya hewan juga tidak najis. Selain maninya anjing dan khinzir, babi. Ya, selain itu. Karena juga Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, amma maniyul kalbi wal khinzir wa ma tawallada min ahadihima fa innahu najisun bila khilaf. Mani anjing dan babi serta apa yang terlahir dari salah satunya maka najis. Ini ijma' para ulama. Ya. Nah, sekarang bagaimana hukum jual beli sperma pejantan? Ya, hukum jual beli sperma pejantan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sperma pejantan. Ini melarang sperma pejantan. Imam Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan melarang sperma pejantan pada hadis di atas mencakup dua pengertian.
Yang pertama, jual beli sperma pejantan, nggak boleh. Jual beli sperma mani pejantan tidak boleh. Uang sewa karena mengawini betina, ya. Uang sewa, misalnya si A punya sapi pejantan, si B punya yang betina misalnya. Kemudian si B pengen nyewa, nah uang sewa ini nggak boleh. Sama seperti membeli, ya, jadi harus gratis itu. Jadi yang dimaksud dengan hadis di atas adalah tadi, membeli dan sewa itu tidak dibolehkan. Nah sekarang bagaimana hukum menerima hadiah dari mengawinkan sperma pejantan dan betina? Ya, hadiah, bukan upahnya, hadiah aja. Nah di sini ada juga para sahabat yang demikian, ya, terjadi pada para sahabat mendapatkan hadiah. Dan di sini Nabi SAW meringankan, yang memberikan uzur untuk menerima hadiah tersebut, hanya hadiah, bukan sebagai sewa. Ya, bagaimana cara membedakannya? Ya, mungkin dengan berkata nanti si ininya, ini hadiahnya ya, ini hadiah untukmu, telah membantu saya, misalnya. Ya. Bukan dengan berkata ini uang sewa sperma pejantanmu. Nah, itu nggak boleh. Nah di sini kemudian juga ada pahala di situ, makanya tidak boleh diperjualbelikan, ya, harus digratiskan. Pahala meminjamkan pejantan tanpa sewa, nah, ini pahalanya. Man altraqa farasan fa'aqaba lahu al-farasu kana lahu ka'ajri 70 farasan humila 'alaiha fi sabilillah. Siapa saja yang minjami kuda pejantan, ya, ke betina, kemudian melahirkan kuda, maka dengan cuma-cuma tentunya. Lalu kuda betina yang dibuai itu berketurunan, ya, melahirkan, maka pemilik kuda pejantan tersebut akan mendapatkan 70 kuda yang dijadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Ya, itu pahalanya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang dikira najis adalah air liur kucing. Air liur kucing itu tidak najis, ya. Yang najis adalah kotoran dan kencingnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak najis, namun pendapat yang tepat adalah najis, ya. Namun kalau air liurnya ini tidak najis, karena dulu ada sahabat yang di sahabat yang satu mendatangkan air ke sahabat yang lain. Kemudian air tersebut dijilati oleh kucing, ya, dijilati oleh kucing. Tentunya itu pasti ada liurnya kan di air tersebut tercampur. Kemudian sahabat yang ini menggunakan tadi air yang dijilati kucing tadi digunakan berwudu, dan sahabat yang melihat ini terheran-heran, kok dia gunakan untuk berwudu. Kemudian sahabat ini berkata, seperti itulah yang saya dapati di Nabi SAW. Nabi SAW juga pernah berwudu, ya, dengan air yang pernah dijilati oleh kucing, ya, jadi tidak najis, tidak najis. Kalau najis maka tidak akan digunakan untuk berwudu. Kemudian di sini tentang kucing, hukum melihara kucing boleh, ya, hukum melihara kucing boleh. Karena kenapa? Lihat sahabat Abu Hurairah. Siapa nama sahabat Abu Hurairah aslinya? Abdurrahman bin Sakhar, nama aslinya. Banyak orang nggak tahu, ya, taunya Abu Hurairah aja. Abdurrahman bin Sakhar itu nama aslinya. Nah,
Sahabat Abu Hurairah dikatakan Hurairah, Abu Lihir ya, bapaknya kucing. Dijuluki demikian karena dulu ketika kecil itu senang kucing. Bahkan ketika dia pergi main pun bersama kucing. Bahkan juga kucingnya itu dia tidurkan di pohon. Ya ke pohon kemana-mana dia bersama kucing. Waktu kecilnya itu. Kalau sudah bersama Nabi sudah muda, atau sudah bersama Nabi SAW sudah tua misalnya, nah itu nggak ada riwayat lagi dia senang kucing. Namun di waktu kecilnya, makanya dia dijuluki oleh Nabi SAW Abu Hurairah atau Abu Lihir. Kemudian boleh nggak mengebiri kucing? Ya, mengebiri kucing. Para ulama mengatakan mengebiri kucing jika itu memberikan manfaat atau menghindari mudarat, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan jika populasi kucing terlalu banyak dan mengganggu, sementara tindakan mengebiri tidak menyakitinya, maka mengebiri pada saat itu boleh. Ya, mengebiri kucing. Kemudian selanjutnya adalah khamar, ya. Khamar itu ya whisky ya, itu ya. Minuman memabukkan. Itu suci. Ya, suci tapi haram. Ya, suci tapi haram. Dalil, di antara dalilnya adalah dahulu sahabat. Banyak di antara sahabat sebelum diharamkan khamar itu minum-minum khamar. Ya, sahabat. Nah, ketika diharamkan, mereka telah diharamkan khamar, teriak para sahabat yang mendengar Nabi SAW mengharamkan khamar, datang ke para sahabat, telah diharamkan khamar. Ya, seketika itu para sahabat menumpahkan semua khamarnya sehingga jalan itu pun seperti banjir dengan khamar. Jalan-jalan yang mereka lewati. Kalau itu najis, maka tentu Rasulullah SAW akan melarang dia untuk membuangnya di jalan-jalan yang dilewati. Kan nggak boleh kita berak, buang air besar atau buang air kecil di tengah jalan. Kan nggak boleh. Karena mengganggu, najis ya kan. Kalau itu najis, maka akan dilarang oleh Nabi SAW. Namun tidak. Ya. Itulah para sahabat mempraktekkan larangan Nabi SAW. Ya. Insyaallah kita akan nanti bahas juga hukum makan binatang yang diberi minum khamar. Ya. Jadi aneh-aneh permasalahan para ulama itu yang dibahas oleh para ulama. Kalau dalam masalah fikih itu banyak aneh. Ya, yang jarang kita dengar, oh ternyata dibahas juga. Ya. Insyaallah kita akan bahas pekan depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengapa, yang penting nggak diminum. Ya. Karena parfum yang mengandung alkohol itu tadi khamar, kalau katakanlah itu khamar misalnya. Kan alkohol sama khamar itu beda. Ya. Kalau alkohol itu diminum bikin mati. Ya. Kalau alkohol itu khamar itu kalau diminum itu kan enggak mati orangnya, bahkan makin senang orangnya kan. Kalau alkohol enggak, bikin mati orangnya. Ya. Kemudian katakanlah itu khamar misalnya. Katakanlah itu khamar. Tadi kita kan khamar itu kan tidak najis, suci. Ya. Tapi aslinya beda emang. Alkohol yang di parfum itu bukan khamar. Tapi emang alkohol kan ada namanya, di zat-zat kimia kan ada namanya itu. Ya. Jadi tidak mengapa. Yang penting tidak diminum itu aja. Ya. Allah a'lam bishawab. Kenapa? Ya. Apa yang ini kenapa? Dah. Ya. Apa? Kalau nggak bisa dihindari,
ya. Kalau nggak bisa dihindari karena keluarnya dari dubur ya kan. Misalnya dia emang itu membatalkan wudhu ya. Kan semua yang keluar dari dubur itu membatalkan wudhu. Baik itu darah, ulat, kemudian apalagi cacing, orang cacingan misalnya. Keluar dari itu, dari duburnya, dia batal wudhunya. Bahkan kalau kita misalnya kita masukkan katembat, kita udah berwudhu ya, kita masukkan ke dalam dubur, kita ambil lagi, nah itu batal wudhunya. Ya, wudhunya batal. Nah, untuk yang ambayan tadi, kalau dia nggak bisa menghindari itu ya, itu ma'fu, dimaafkan, termasuk uzur. Seperti orang sul baul, orang yang tidak mau kencing terus, seperti orang kencing terus. Ya, tapi ambeien kan itu datangnya nggak seperti itu ya. Kadang-kadang kan ambeien itu datangnya mungkin bisa ditahan kan kalau kita sedang sholat misalnya, ya bisa ditahan. Ya, jadi yang lebih tepat adalah berwudu kalau keluar ambeiannya atau darahnya misalnya. Abah, Ya berwudu. ini apa? Allah. Ini apa? Nah, Kalaunya orang hobi di bak burung kan biasanya pakai mumi itu. apa tuh mumi? Mumi dari burung itu kan bikin mumi itu. Bangkai mumi. Kalau orang patung apa itu kan? Patung burung. Oh iya, menyeretkan. Itu mumi di mana? Patung burung untuk Di bak burung itu. Apa? iya. Buat patung nggak boleh. Ya, buat patung burung tidak boleh. Buat patung, itu haram. Nanti dia akan diazab oleh burung itu di neraka. Kan itu haramnya melukis kan. Siapa yang kita lukis sekarang, misalnya kita lukis bapak kita, nanti bapak kita yang mengazab kita di sana. Lukisan itu akan dihidupkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa kita di neraka. Iya tentunya. Ya, apalagi patung ini kan, patung. Jadi nggak boleh membuat patung seperti itu. Cari cara lain lah yang lebih halal gitu. Gimana kalau hasilnya sekarang boleh nggak dimakan itu ininya? Ya boleh kan, halal burungnya itu. Ya, tadi tidak kehalalan burung itu apa namanya? Cara meraih seperti tadi kan pakai patung itu tidak melukai kehalalan zat si burung itu. Ya, seperti itu. Allah a'lam. Ya, tinggalkan yang namanya buat patung apa gitu. Misalnya itu dikasih Ustaz Iya, dibuang. dari orang itu. Iya, jangan mau diambil. Iya. Walaupun itu patungnya misalnya dari emas misalnya, mau diambil nggak? Boleh diambil patungnya dari emas, dihancurkan pun dijual. Iya. Jangan jual patungnya, dihancurkan, dipotong-potong. Itu penjelasan sebagian para ulama. Allah